Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan soal-soal SBMPTN Bahasa Indonesia pertemuan pertama. Baik anak-anak, kita mulai dari pembahasan soal nomor 1. Yang ditanyakan di sini makna kata dieksekusi pada kalimat nomor 4. Perhatikan kalimat nomor 4 pada soal kalian. Kalimatnya berbunyi, kedua, mengarus utamakan agenda keadilan ekonomi yang selama ini rumit untuk dieksekusi. Di sini yang ditanyakan makna kata eksekusi. Kata yang sepadan dengan kata eksekusi yaitu dilaksanakan. Jadi kunci jawabannya ada di E. Sedangkan jawaban A ada kata dimaklumi, ini tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Jawaban B, kata disepakati, tidak sesuai dengan konteks kalimat. Jawaban C, kata direncanakan, tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Demikian juga jawaban D, kata diputuskan, tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Soal nomor 2. Ini masih dari bacaan yang di atas. Yang ditanyakan di sini, pernyataan manakah yang tidak sesuai dengan isi bacaan di atas? Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan adalah selama ini mengarus utamakan agenda keadilan ekonomi rumit. Jawabannya ada di C. Pahami kalimat nomor 4 yang berbunyi, yang selama ini rumit adalah mengeksekusi agenda keadilan ekonomi. Jawaban A, perhatikan. Pernyataannya ada di kalimat 1. Kemudian jawaban yang B, pernyataannya ada di kalimat kedua. Jawaban yang D, pernyataannya ada di kalimat ke-6. Sedangkan jawaban yang E, pernyataannya ada di kalimat 7. Jadi, kunci jawabannya adalah C. Soal nomor 3. Yang ditanyakan di sini subjek pada kalimat nomor 7 adalah memperkuat tata kelola pembangunan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Ini sebagai subjek. Dapat dipenuhi, ini posisinya sebagai predikat. Jawaban yang A, tata kelola pembangunan, ini merupakan bagian di dalam subjek. Jawaban C, efisiensi, ini juga bagian di dalam subjek. Jawaban D, dapat dipenuhi, ini posisinya sebagai predikat. Sedangkan jawaban E, tata kelola, ini merupakan bagian di dalam subjek. Jadi kunci jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 4. Yang ditanyakan di sini kesalahan penulisan kata
ditunjukkan pada kalimat ketiga. Di situ ada kata makroekonomi. Jawabannya yang A. Perhatikan penulisan kata makroekonomi yang penulisannya dipisah. Penulisan makroekonomi seharusnya digabung karena ini merupakan gabungan kata. Baca buku Puebi. Puebi di sini panjangan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perhatikan jawaban yang B. Mengarus utamakan. Penulisannya sudah benar. Dari kata arus utama, kemudian mendapatkan awalan atau prefiks menasal, ada huruf N besar, itu artinya nasal, dan mendapat akhiran atau sufiks kan, maka digabung penulisannya. Perhatikan jawaban C. Ada kata mempersiapkan, penulisannya sudah benar. Ini dari kata dasar siap, kemudian mendapatkan awalan mem dan mendapatkan awalan per, kemudian akhiran kan. Maka penulisannya digabung. Jawaban D. Ada kata aspirasi, penulisannya sudah benar. Dan jawaban yang E, efektivitas, menggunakan V di sini juga sudah benar penulisannya. Jadi jawabannya yaitu yang A. Soal nomor 5. Pertanyaannya, kesalahan penulisan kata ditemukan dalam kalimat berikut ini, kecuali. Berarti ini yang ditanyakan yang benar penulisannya. Perhatikan, kesalahan penulisan kata terdapat pada jawabannya yang benar yaitu yang D. Perhatikan jawaban A. Di situ ada kata dipertanggungjawabkan pada kalimat kedua yang penulisannya dipisah. Seharusnya penulisannya digabung karena di sini dari kata dasar tanggung jawab kemudian mendapat awalan per dan awalan di dan mendapat akhiran kan. Jawaban yang B terdapat pada kalimat nomor 3. Di situ ada kata sekaligus yang penulisannya dipisah. Seharusnya penulisan kata sekaligus digabung. Jawaban yang C terdapat pada kalimat nomor 5. Pada kalimat nomor 5, di situ ada penulisan kata adapun yang dipisah penulisannya. Seharusnya digabung. Jawaban yang E itu ada di kalimat nomor 8. Ada kata pertanggungjawaban yang penulisannya dipisah, pertanggungjawaban. Seharusnya penulisannya digabung karena dari kata tanggung jawab kemudian mendapat awalan per dan akhiran an, maka penulisannya digabung menjadi pertanggungjawaban. Jadi kunci jawabannya adalah yang D. Soal nomor 6. Ini pertanyaan masih berkaitan dengan bacaan yang ada di nomor 5 tadi. Pertanyaannya, kabupaten atau kota enggan melapor dan meminta bantuan pemerintah
karena bla bla bla. Jawabannya di sini yang D. Pahami kalimat nomor 2. Sedangkan kabupaten lain enggan melapor dan meminta bantuan karena bantuan sering melambat dan sulit dipertanggungjawabkan. Jawaban A, B, C, dan E tidak tepat. Maka jawaban yang tepat yaitu yang terdapat pada pilihan D, yaitu pada kalimat kedua. Jadi kunci jawaban pada soal nomor 6 yaitu yang D. Soal nomor 7. Pertanyaannya, penulisan baik angka maupun kata bilangan yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Jawabannya yaitu terdapat pada kalimat yang ketiga, yaitu jawaban B. Perhatikan di situ penulisan angka 16 pada kalimat yang ketiga. Yang seharusnya angka 16 itu ditulis dengan huruf 16. Ini mengacu dari aturan yang ada di dalam PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di dalam PUEB di situ dituliskan tentang penulisan angka dan kata bilangan yang bisa ditulis dengan satu atau dua kata, maka dituliskan dengan huruf. Jawaban A, C, D, dan E sudah benar penulisannya. Jadi yang penulisannya salah yaitu yang B. Jadi kunci jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 8. Yang ditanyakan pada soal nomor 8 ini yaitu tentang gagasan pokok. Gagasan pokok sama dengan ide pokok. Bisa juga disebut dengan gagasan utama. Gagasan pokok pada bacaan adalah inti yang menjiwai isi dari bacaan tersebut. Gagasan pokok dituangkan ke dalam kalimat utama. Di dalam satu paragraf itu hanya ada satu kalimat utama, sedangkan kalimat yang lain merupakan kalimat penjelas. Letak kalimat utama ada yang di awal paragraf yang disebut dengan paragraf deduktif. Ada juga letak kalimat utama yang di akhir paragraf yang disebut paragraf induktif, dan ada letak kalimat utama di awal dan di akhir paragraf yang kita sering sebut dengan paragraf campuran. Gagasan pokok bacaan pada soal nomor 8 adalah anjing positif tertular virus rabies. Ini terletak pada kalimat yang pertama. Jadi paragraf tersebut merupakan paragraf deduktif karena kalimat utamanya berada di awal paragraf. Jadi kunci jawaban yaitu yang A. Jawaban B, C, D, dan E salah karena merupakan kalimat penjelas. Soal nomor 9. Pertanyaannya,
Kalimat tanya yang jawabannya tidak ada pada bacaan adalah jawabannya di sini yaitu yang C. Kalimatnya berbunyi, berapa ekor anjing yang sudah divaksin? Nah, di sini tidak ditemukan pernyataan yang menguraikan jumlah anjing yang sudah divaksin. Perhatikan jawaban yang A. Jawaban A ini berupa kalimat pertanyaan, siapa sekretaris Komite Anti Rabies Flores? Ini jawabannya ada di kalimat kelima. Jawaban yang B, pertanyaannya, dari pemeriksaan otak 64 anjing di Kabupaten Sika, berapa ekor yang positif tertular virus rabies? Jawabannya ada di kalimat 1. Jawaban D, pertanyaannya, terhadap kasus penyebaran rabies, bagaimana kepedulian pengambil kebijakan? Ini jawabannya ada di kalimat ke-6. Sedangkan jawaban yang E, di situ berupa kalimat pertanyaan, bagaimana perbandingan jumlah anjing terpapar virus rabies pada 2018 dan 2017? Jawabannya ada di kalimat nomor 2. Di sini yang ditanyakan kalimat yang tidak ada pada bacaan, jawaban yang tepat kuncinya yaitu yang C. Soal nomor 10. Pertanyaannya, kata ketimbang pada kalimat 4 dapat digantikan dengan bla bla bla. Perhatikan di sini, kata ketimbang yang ada di kalimat nomor 4 merupakan kata yang tidak baku. Perhatikan kalimatnya. Frasa itu ia gunakan untuk membela gerak maju nalar manusia dan pengetahuan ilmiah yang dijunjung oleh pencerahan sekaligus untuk mempertegas keutamaan hidup yang bermakna ketimbang hidup yang sekadar puas berbahagia tanpa kepedulian pada lian. Karena di sini kata ketimbang merupakan kata yang tidak baku, harus diganti menjadi kata baku, yaitu kata daripada. Maka kunci jawaban untuk soal nomor 10 adalah yang B. Demikian anak-anak, bimbel bahasa Indonesia hari ini. Berikut pembahasannya. Mudah-mudahan kalian paham. Jika ada yang belum dipahami, nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.